Kasus saya hanya soal pelanggaran prokes, tapi diperlakukan seperti tahanan teroris. Subhanallah, terkait dakwaan JPU, Habib Rizik bongkar fakta mengejutkan soal pelanggar prokes yang diperlakukan seperti tahanan teroris. JPU semakin terpojok. Simak berita ini sampai selesai dan pastikan Anda terus bersama kami di Kabar NKRI, akurat dan terpercaya. Polda Metro Jaya langsung mengumumkan di berbagai media cetak maupun elektronik bahwa saya sebagai tersangka kasus pelanggaran prokes dalam kerumunan Maulid Nabi di Petamburan. Padahal sampai saat itu saya belum pernah diperiksa sebagai saksi. Bahkan sebelumnya justru sudah ada kesepakatan dengan Polda Metro Jaya bahwa saya akan jalani pemeriksaan sebagai saksi pada hari Senin 14 Desember 2020 sebagai saksi kasus pelanggaran prokes di Petamburan. Lalu hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, Polda Metro Jaya mengancam akan jemput paksa saya. Dan hari Jumat 11 Desember 2020, saya mengirim penasehat hukum ke penyidik Polda Metro Jaya untuk menanyakan kejelasan berita. Akhirnya hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020, saya didampingi pengacara mendatangi Polda Metro Jaya secara sukarela untuk menjalankan pemeriksaan. Tapi saya langsung ditangkap dan ditahan hingga saat ini. Selama saya ditahan di rutan Polda Metro Jaya, saya pun langsung dijadikan lagi sebagai tersangka dalam kasus kerumunan Mega Mendung Kabupaten Bogor dan kasus tes swab Rumah Sakit Ummi Kota Bogor. Sehingga saat ini saya diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai terdakwa dalam 3 kasus pelanggaran prokes, yaitu kerumunan Maulid Nabi SAW di Petamburan dan kerumunan spontan masyarakat Mega Mendung Kabupaten Bogor serta tes swab Rumah Sakit Ummi Kota Bogor. Majelis Hakim yang mulia, pada awal saya ditahan di rutan Polda Metro Jaya selama 1 bulan pertama. Saya diisolasi total sendirian dalam sel yang tiap hari digembok selama 24 jam. Tidak boleh dibesuk keluarga dan tidak boleh dijenguk tim dokter pribadi saya dari tim Mercy, serta tidak boleh ditengok oleh sesama tahanan walau sel bersebelahan. Bahkan petugas polisi gagak pun dilarang menyapa saya oleh atasan mereka di Polda Metro Jaya, kecuali saat sholat Jumat saja saya boleh keluar dari sel dan dikawal untuk ikut sholat Jumat bersama tahanan lain. Kasus saya hanya soal pelanggaran prokes, tapi diperlakukan seperti tahanan teroris. Majelis Hakim yang mulia, jadi jelas rentetan teror dan intimidasi serta pembunuhan karakter terhadap saya dan kawan-kawan yang datang secara terus-menerus tanpa henti dari sejak aksi bela Islam 411 dan 212 di tahun 2016, lalu Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, serta pengasihan saya di kota suci Makkah selama 3,5 tahun dari pertengahan tahun 2017 sampai akhir tahun 2020 hingga pulang ke tanah air dan sampai dihadirkan dalam sidang ini menjadi bukti bahwa 3 kasus pelanggaran prokes yang saya hadapi merupakan bagian dari operasi intelijen berskala besar yang didanai para oligarki, sehingga ketiga kasus hukum tersebut hanya dijadikan sekadar alat justifikasi dengan menunggangi polisi dan jaksa penuntut umum dalam rangka balas dendam politik via operasi penghakiman dan penghukuman untuk kriminalisasi dan pidanaisasi pelanggaran prokes menjadi kejahatan prokes. Habib Rizik Syihab mengeluh, "Saya diperlakukan seperti teroris." Mantan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI, Habib Rizik Syihab mengungkap dirinya diperlakukan seperti teroris saat menjalani tahanan. Padahal kasus yang menjeratnya hanya pelanggaran protokol kesehatan. Keluhan ini disampaikan ketika Habib Rizik menceritakan saat mendatangi Polda Metro Jaya guna menjalani pemeriksaan atas kasus kerumunan di Petamburan. Setelah ditangkap, Habib Rizik yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 9 Desember 2020 langsung ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Saat itulah Habib Rizik merasa selama penahanan dan pengamanan terhadapnya sangat berlebihan. Sebab selama 1 bulan pertama dia harus isolasi total. Saat itu siapapun tidak boleh membesuknya, termasuk keluarga dan tim dokter pribadi dari tim Mercy. Bahkan petugas pun dilarang menyapa dirinya kecuali saat sholat Jumat.
Habib Rizik diperkenankan keluar dari sel dan dikawal untuk beribadah bersama tahanan lain. Dengan perlakuan yang diterimanya itu, Habib Rizik meyakini jika kasus yang dihadapinya bukanlah sekadar pelanggaran prokes, melainkan ada motif balas dendam. Kasus saya hanya soal pelanggaran prokes, tapi diperlakukan seperti tahanan teroris. Majelis Hakim yang mulia, jadi jelas rentetan teror dan intimidasi serta pembunuhan karakter terhadap saya dan kawan-kawan yang datang secara terus-menerus tanpa henti dari sejak aksi bela Islam 411 dan 212 di tahun 2016, lalu Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, serta pengasihan saya di kota suci Makkah selama 3,5 tahun dari pertengahan tahun 2017 sampai akhir tahun 2020 hingga pulang ke tanah air dan sampai dihadirkan dalam sidang ini menjadi bukti bahwa 3 kasus pelanggaran prokes yang saya hadapi merupakan bagian dari operasi intelijen berskala besar yang didanai para oligarki, sehingga ketiga kasus hukum tersebut hanya dijadikan sekadar alat justifikasi dengan menunggangi polisi dan jaksa penuntut umum dalam rangka balas dendam politik via operasi penghakiman dan penghukuman untuk kriminalisasi dan pidanaisasi pelanggaran prokes menjadi kejahatan prokes.